Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang deterjen dari daun waru. Dosen pengampu Nuryani Nurhayati MPD. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Rizky Kalda Safira dan Aiza Tiffany. Tujuan deterjen daun waru yaitu membuat deterjen ramah lingkungan dengan berbahan dasar daun waru. Adapun klasifikasi ilmiah dari tumbuhan waru yaitu kerajaan plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Marvaceae, genus Hibiscus, spesies H. tiliaceus, nama binomial Hibiscus tiliaceus. Tanaman waru atau Hibiscus tiliaceus termasuk suku kapas-kapasan yang banyak digunakan sebagai pohon peneduh di tepi jalan karena akar pohon ini tidak merusak jalan dan bangunan sekitarnya. Tanaman yang bisa tumbuh hingga 15 meter ini juga dikenal dengan nama dadap laut atau waru laut pada daerah lain di tanah air. Waru adalah tumbuhan asli dari daerah tropis di Pasifik Barat. Namun saat ini telah tersebar luas di seluruh wilayah Pasifik dan dikenal dengan berbagai nama. Misalnya, hau dari Hawaii, purau dari Tahiti, beach hibiscus, tewel pin, sea hibiscus, maupun Castle Cottonwood. Kandungan pada daun waru. Hampir semua bagian pohon waru dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan bernilai ekonomis. Daun waru misalnya, memiliki kandungan fitokimia yang berguna bagi kesehatan manusia. Daun waru mengandung senyawa saponin dan flavonoid, serta setidaknya mengandung 5 senyawa fenol. Selain itu, daun waru juga memiliki kadar alkaloida, asam amino, karbohidrat, asam organik, asam lemak, saponin, sesquiterpen, dan sesquiterpenquinon, steroid, dan triterpen. Produk utama. Deterjen daun waru dapat menghilangkan atau membersihkan noda pada kain berupa noda lumpur dan noda makanan. Tingkat kebersihan noda yang dibersihkan dengan deterjen daun waru mencapai 100%. Deterjen ini tidak menimbulkan bau meskipun kain tidak kering dalam 1 hari. Dan deterjen ini dapat menghilangkan mikroba. Prosedur kerja pembuatan deterjen dari daun waru. Siapkan alat dan bahan seperti baskom, saringan, spatula, dan wadah. Bahan-bahannya: daun waru, air 250 ml, dan olive oil. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu mencuci semua daun waru ke dalam baskom yang berisi air. Lalu, hasil tirisan daun waru tersebut diremas hingga mengeluarkan lendir dan busa. Setelah daun waru mengeluarkan lendir dan busa, kemudian tambahkan 1-3 tetes olive oil. Langkah terakhir, saring hasil remasan daun waru, kemudian hasil remasan daun waru dapat dipakai. Berikut merupakan contoh hasil produk deterjen dengan berbahan dasar daun waru. Pembahasan. Berdasarkan beberapa jurnal, daun waru ini dapat dimanfaatkan sebagai deterjen alami. Daun waru memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Saponin pada daun waru menghasilkan busa yang berfungsi sebagai bahan pencuci atau deterjen dan bertindak sebagai bahan aktif atau supraktan dari pembuatan deterjen ramah lingkungan.
Saponin adalah senyawa bahan alam penghasil busa yang dapat dimanfaatkan pada industri deterjen. Tingkat kebersihan mencuci dengan daun waru sama dengan deterjen sintetik. Bahkan, daun waru tidak melunturkan pakaian sehingga mampu mempertahankan kualitas kain seperti sebelumnya. Lalu, keunikan dan kelebihan daun waru dibandingkan dengan sabun atau deterjen sintetik adalah lebih ekologis dan ekonomis. Limbah daun waru dapat diuraikan oleh alam dan tingkat pencemarnya hampir tidak ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan deterjen ramah lingkungan berbahan dasar daun waru ini lebih ekologis dan ekonomis jika dibandingkan dengan deterjen sintetik. Kandungan kimia yang terdapat pada daun waru lebih ramah lingkungan karena mudah mengalami biodegradabilitas dan juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas daya pembersih deterjen, yaitu dengan mendegradasi kotoran. Hal ini memberikan potensi bahan-bahan alami ini untuk dikembangkan menjadi bahan deterjen. Pemanfaatan bahan kimia yang dapat merusak alam dalam jangka panjang akan mampu diatasi dengan penggunaan deterjen dari bahan alami seperti daun waru ini. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan produk ini, yaitu dari Jurnal Ilmiah Kanderang Tinggang dan Jurnal Sains dan Teknik. Sekian presentasi dari produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.